Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini gue akan kembali mereview Bluetooth speaker dari merek Anker, yaitu Soundcore 2. Ini banyak juga yang request dan for your information, Soundcore 2 ini salah satu speaker paling laris di Amazon. Jadi ini salah satu speaker paling laris di dunia. Harganya di Indonesia ini sekitar 600.000 ya. Jadi gue nggak tahu nih apa keluar resmi apa enggak di Indonesia. Tapi yang jelas unit yang gue pegang dan gue mencari-cari yang lain pun sama. Rata-rata mempunyai garansi internasional selama 18 bulan atau garansi toko selama 1 bulan atau 3 bulan. Nggak ada yang garansi resmi Anker Indonesia. Ya, gue sih penasaran sih dengan gimana sih dengan kualitas Anker Soundcore 2 ini dan langsung aja yuk kita bahas. Ini dia Anker Soundcore 2. Oke, awal-awal gue akan membahas sedikit mengenai spesifikasi dari Anker Soundcore 2 ini. Sebenarnya Anker Soundcore 2 itu ada dua versi ya. Ada yang upgrade edition kayak unit yang gue pegang ini, dan rata-rata kalau kalian beli sekarang itu, kalau kalian beli baru, pasti kalian mendapatkan yang upgrade edition. Yang perbedaannya sebenarnya simpel, dia upgrade edition ini udah dilengkapi dengan sertifikasi IPX7 yang berarti udah fully waterproof, udah bisa kalian cemplungin ke air atau ke kolam renang dan lain sebagainya. Sedangkan yang sebelumnya itu baru IPX5, dan yang kedua ini juga udah support dengan wireless stereo. Jadi dia udah bisa TWS. Basicnya mirip ya sama Dawson Box XL yang upgrade version. Tapi untuk secara driver, bentuk dan lain sebagainya itu nggak ada perubahan karena basicnya Anker mungkin bingung apalagi yang harus dirubah mengingat price performance yang dipunyai speaker ini tuh udah cukup baik, makanya dia bisa menjadi salah satu speaker Bluetooth yang paling laris di dunia. Spesifikasinya, dia mempunyai Bluetooth yang terbaru, Bluetooth 5, terus udah dilengkapi dengan 2 buah active driver. Wattnya ini juga unik, masing-masing drivernya ini berukuran 6 watt, jadi totalnya ada 12 watt di Soundcore 2 ini. Di tengahnya ada 1 buah passive bass radiator. Terus selanjutnya lagi dia udah dilengkapi dengan baterai yang sangat awet sih kalau gue bilang. Isinya itu 5200 mAh di dalam sini. Jadi kalau Anker sih ngeklaim sebenarnya dia bisa memainkan musik up to 24 hour. Jadi bisa seharian full. Tapi dalam penggunaan sehari-hari gue ini bisa tembus di atas 10 jam di volume 50%, tapi untuk realnya gue memang nggak pernah ngukur sampai bener-bener habis, tapi kalau 10 jam sih masih tembus menurut pengalaman yang udah gue gunain Anker Soundcore 2 ini. Untuk delay di YouTube sangat aman, jadi ini sangat capable banget buat kalian nonton YouTube. Jadi intinya secara spesifikasi ini tuh udah bagus ya, dan udah yang terbaik sampai saat ini. Untuk build quality-nya, gue pertama kali memegang Anker Soundcore 2 ini sebenarnya agak kaget sih, karena gue nggak nyangka ternyata aslinya itu lebih kecil dari perkiraan gue. Karena sebelum-sebelumnya banyak speaker-speaker yang menjadi inspirasi dalam bentuknya si Anker Soundcore 2 ini. Salah satunya adalah Vivan VS20 atau Transmart T2 Plus. Itu tuh kayak nyontek dari Anker Soundcore 2 ini secara bentuk. Tapi ternyata begitu aslinya gue pegang, si Soundcore 2 ini mempunyai dimensi yang lebih kecil dibandingkan kedua brand tersebut. Jadi ini tuh kalau kalian pegang memang dimensinya compact banget ya. Jadi ini salah satu poin plus karena basicnya gue tuh suka dengan Bluetooth speaker yang compact. Sebagai perbandingan aja, mungkin gue ada ini nih, si Xiaomi Square Box. Jadi kalau kalian lihat secara tingginya dia lebih pendek dari Square Box, tapi secara panjang dia lebih panjang sedikit. Tapi basicnya ini tuh mirip bentuknya dan sizingnya. Memang lebih tebal sih si Anker Soundcore 2. Terus selanjutnya
build quality-nya tuh gue suka ya. Ini depannya ini memang berbahan metal pada grillnya, dan ini ada tulisan Anker. Dan kalau kalian bingung perbedaan Soundcore 2 dengan Soundcore Select, basicnya sih sama aja. Yang membedakan tuh kalau nggak salah cuman di kapasitas baterainya ya. Sama Select tuh ada NFC kalau nggak salah, tapi gue lupa ingat. Tapi basicnya untuk segi suara dan size itu sama. Atasnya kalau kalian lihat mengingatkan dengan VS20 banget. Basicnya sebenarnya VS20 yang terinspirasi dari Soundcore 2 ini. Aneh sih, tapi kenyataannya memang Soundcore 2 ini tombolnya nggak se-smooth VS20. Jadi ini lebih keras dan lebih clicky dibandingkan Vivan VS20 yang mempunyai harga setengahnya. Memang di VS20 tuh gue suka banget dengan tombol-tombol atasnya yang terkesan empuk dan lumayan nyaman sih. Basicnya bahannya ini kayak dari silikon gitu ya, yang memang jadi fingerprint magnet banget menurut opini gue pribadi. Ini mirip-mirip sama di Motion Plus yang memang jadi terkesan jadi kotor aja kelihatannya gitu. Terus di sisi kanannya ini ada input yang memang cuman ada auxiliary. Seperti speaker branded pada umumnya, memang rata-rata tuh cuman mempunyai auxiliary input aja udah cukup. Nggak ada tombol equalizer dan lain sebagainya. Bawahnya kalian lihat, ini tuh speaker yang gua suka. Rata-rata speaker branded itu menggunakan font atau huruf yang sewarna dengan body, jadi nggak terlalu rame aja kesannya, jadi minimalis dan terlihat mewah. Jadi ini juga bagus secara desain. Kirinya nggak ada apa-apa, dan ini nggak ada cantolan buat tali juga ya, jadi memang bener-bener kalian harus bawa seperti ini. Belakangnya ada tulisan Anker, dan kalian lihat sendiri deh, kayak kotor gitu kan, padahal ini tuh baru loh. Jadi ya basicnya memang bahannya ini nggak terlalu terlihat bagus, tapi kalau dipegang memang terlihat premium. Cuman ya jadi fingerprint magnet aja, itu jadi salah satu poin negatifnya. Gue suka dengan detail-detail di pinggir sini nih yang ada tulisan Soundcore-nya, dan itu efek kalau kalian nyalain cuman kayak ada suara simple kayak gitu. Ada 2 buah LED di sini buat tanda on off-nya, dan di sini buat tanda Bluetooth-nya. Basicnya soal build quality, oke, pasti Anker mempunyai build quality yang bagus, dan bentuk dan build-nya juga gue suka. Hanya sayang tombol ininya agak sedikit clicky aja. Dan gue nggak mengalami masalah yang gue note sih selama gue pakai si Anker Soundcore 2 ini. Jadi basicnya langsung aja yuk kita bahas mengenai sound quality-nya. Tapi seperti biasa, sebelum gue bahas mengenai sound quality si Anker Soundcore 2 ini, gue akan ngasih sound sample ke kalian. Jadi make sure kalian menggunakan headphone atau earphone supaya mendapatkan kualitas suara yang lebih baik. There's not much to do when all I can is thinking about you, not the
Oke, itu adalah sound sample dari Anker Soundcore 2. Gimana menurut kalian? Silahkan langsung tulis di komen. Apa yang gue bahas di sini merupakan opini dan selera dari gue pribadi. Gue mulai pertama kali gue denger Soundcore 2 ini, memang gue merasa ini khas Anker banget ya. Karakter suaranya itu cenderung netral, bahkan gue bisa bilang high-nya itu bisa jadi harsh kalau di volume besar atau di rekaman-rekaman lagu yang memang cenderung harsh seperti lagu-lagu pop, yaitu bisa jadi harsh di sini. Tapi positifnya adalah high-nya itu lumayan detail, lumayan extend. Jadi kalau kayak kalian dengerin lagu-lagu akustik, petikan gitar, suara simbal dan lain sebagainya itu terdengar real dan extend di Soundcore 2 ini. Ini agak di luar ekspektasi gue, yang kalau gue baca-baca tuh orang cenderung bilang ini tuh bass head banget dan bahkan buat orang tuh high-nya kurang. Tapi kalau menurut gue justru high-nya ini lumayan bagus di Soundcore 2 ini. Untuk mid frekuensinya memang gak ada yang gue tangkep spesial, tapi gak ada yang salah dari Soundcore 2 ini. Suaranya cukup natural, letak vokalnya juga di tengah, nggak terlalu forward juga nggak terlalu laid back. Overall untuk mid frekuensinya gue ngerasa ini tuh udah nyaman buat selera gue pribadi. Untuk bassnya menurut gue ini tuh untuk size-nya mempunyai bass yang cukup di boost sama Anker Soundcore. Jadi basicnya ini tuh bassnya kayak karena di boost jadi ada sedikit suara boxinya gitu, jadi kayak agak sedikit maksa dalam tanda kutip, karena basicnya Anker mungkin mau mendapatkan low frekuensi yang terbaik di size yang cuman segini. Positifnya itu bisa menjadi suara bass yang cukup baik sih di volume di bawah 70% atau bahkan di volume-volume rendah kayak 30-50%, ini bassnya cukup baik. Hanya aja kalau di volume yang lumayan besar itu menjadikan suaranya bassnya ini sedikit ada distorsi dan kurang clean aja menurut gue. Jadi untuk low-nya juga dia nggak bisa mendapatkan low yang baik ya, karena basicnya sizingnya ini nggak memungkinkan buat dia bisa turun low-nya. Jadi untuk segi bass memang dia udah yang terbaik sih dari sizingnya ya, dan gue ngerasa bassnya ini udah lebih dari cukup buat selera gue pribadi. Tapi basicnya balik lagi, kalau kalian suka dengan bass head gitu atau speaker yang ngebass, jangan beli Soundcore 2 sih, mendingan beli Len-Yes S108 aja, karena basicnya S108 itu punya bass yang lebih deep, lebih besar kuantitasnya. Jadi kalau kalian cari yang bass gede, mendingan ke Len-Yes S108 aja, tapi di kualitas yang lainnya kalah sama Soundcore 2, apalagi di high dan mid frekuensinya si Soundcore 2 ini jauh lebih baik dibandingkan Len-Yes S108. Basicnya untuk harga 600.000 ini udah sesuai dengan ekspektasi gue, nggak ada yang salah di speaker ini. Jadi memang ini tuh cukup rekomend sih di harga 600.000 rupiah. Mempunyai build quality yang baik, mempunyai fitur yang up to date, yang terbaru juga, dan mempunyai suara yang oke juga. Jadi untuk kelemahannya bener-bener gue nggak menemukan kelemahan yang bisa gue bahas lebih detail di review gue kali ini. Masalah selera aja, kalian suka nggak dengan karakter seperti ini? So, rekomend apa enggak? Gue sih rekomend. Kalau kalian punya budget 600.000, kalian suka dengan karakter yang netral, kalian pengen dapetin detail yang baik, tapi kalian pengen ada bassnya juga, Soundcore 2 ini udah bisa memenuhi kebutuhan kalian kok. Jadi gue sih rekomend kalau kalian punya budget 600.000 mendapatkan sound quality yang bagus. Tapi kalau kalian suka bass, again S108 lebih better sisi bassnya dibandingkan Soundcore 2 ini. Itu aja sih paling yang bisa gue bahas dari Soundcore 2 ini. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tulis di kolom komen. Kalau kalian pengen Soundcore 2 ini diversuskan dengan speaker merek lain juga silahkan tulis di kolom komen. Jadi kalau gue bisa akan gue bikinin komparasi atau suara sampel dari Soundcore 2 ini versus speaker yang kalian request. Thank you bagi kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.